Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini akan menjadi hari yang luar biasa bagi saudara dan keluarga. Dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua dengan kesehatan dan perlindungannya yang sempurna. Sahabatku, sebelum mulai masuk dalam pengajaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan pengampunan, hari ini kembali kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Singkapkanlah selubung dari hati kami, agar kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah terang-Mu menjadi penuntun dalam hidup kami, dan mengarahkan langkah kami di dalam damai sejahtera-Mu. Kami memulai saat teduh ini di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, manusia terdiri dari dua bagian yang non-material, yaitu roh dan jiwa, serta satu bagian material, yaitu tubuh. Tubuh adalah tempat berdiamnya roh dan jiwa, atau dengan kata lain merupakan wadah dari roh dan jiwa manusia. Firman Tuhan berkata demikian tentang tubuh kita dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat yang pertama berbicara tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ayat yang kedua berbicara tentang peringatan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budi atau renewing of the mind. Dalam hal apa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Tentu saja ayat tersebut menunjuk kepada ayat sebelumnya, yaitu mengenai penggunaan tubuh kita. Perhatikanlah bahwa banyak orang percaya mempergunakan tubuh mereka seperti orang dunia mempergunakan tubuh mereka. Mulut digunakan untuk bergosip dan memfitnah orang lain, mengeluarkan kata-kata kotor atau memaki orang lain. Tangan digunakan untuk mencuri atau mengambil hak orang lain. Kaki digunakan untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak kudus. Mata digunakan untuk melihat hal-hal yang berdosa. Firman Tuhan mengatakan agar kita diperbaharui dalam pikiran kita untuk berpikir bahwa tubuh kita adalah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Kita harus terus-menerus mengingat hal ini agar kita menjauhi hal-hal yang berdosa dan menjaga kekudusan tubuh kita. Menjaga kekudusan tubuh bukan hanya berbicara tentang seks, melainkan tentang kekudusan seluruh anggota tubuh, termasuk mulut, tangan, kaki, dan mata. Tuhan tidak ingin kita melakukan hal-hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia, karena Tuhan telah menebus kita untuk menjadi orang-orang yang kudus. Tuhan ingin kita memperhatikan apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dan melalui tubuh kita, karena hal itu berkaitan dengan kekudusan nama Tuhan. Orang bisa menghina atau memuliakan nama Tuhan dengan melihat apa yang kita lakukan sehari-hari. Tubuh kita adalah kesaksian yang bisa dilihat dengan jelas oleh orang-orang lain, baik sesama orang percaya maupun orang yang belum percaya. Apabila kita berperilaku sama seperti orang-orang dunia,
maka mereka tidak akan tertarik saat kita memberitahukan mereka tentang Tuhan yang kita sembah. Tetapi sebaliknya, apabila kita berperilaku kudus seperti yang Tuhan inginkan, maka hal itu akan menjadi kesaksian yang bisa menarik orang-orang untuk berusaha mengenal Tuhan. Tubuh kita adalah sarana yang dipakai Tuhan di dunia ini untuk melakukan pekerjaannya. Mulut kita harus dipakai untuk mengeluarkan perkataan yang baik dan membangun orang lain. Tangan digunakan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Kaki digunakan untuk pergi menjangkau orang-orang yang menderita. Mata digunakan untuk membaca firman Tuhan dan melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Seluruh tubuh kita harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada kesaksian yang lebih buruk daripada seorang Kristen yang berperilaku sama seperti orang dunia. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, tubuh kita adalah bait yang kudus, tempat di mana roh Tuhan berdiam. Berperilaku sama seperti orang dunia berperilaku akan mendukakan roh Tuhan yang berdiam di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan agar kita bisa mengetahui hal-hal yang kudus, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini selalu kita ingat dan lakukan di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat pengajaran firman-Mu hari ini, dan kiranya pengurapan-Mu tercurah bagi setiap orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan yang berusaha melakukan kehendak-Mu dengan penuh kasih. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan perlindungan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengarahkan hatinya untuk selalu mencari wajah dan perkenanan-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi setelah selesai berdoa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah setiap orang yang akan bekerja, bersekolah, maupun yang melakukan aktivitas sehari-hari. Kiranya Engkau membuat kami berhasil dan beruntung dalam setiap jalan yang kami lalui, dan kiranya Engkau selalu mengarahkan kami untuk berjalan di dalam damai sejahtera dan kehendak-Mu yang sempurna. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi kota-kota tempat tinggal kami dan negeri kami tercinta Indonesia. Kami berdoa agar Engkau melindungi negeri kami dari wabah penyakit apapun dan menopang negeri kami agar bisa mengatasi krisis keuangan yang terjadi. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.